Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini gua akan bahas sedikit yang berbeda. Karena channel ini mayoritas penontonnya adalah pria, bisa dibilang 90% lebih. Dan gua bakal bahas soal investasi sedikit aja. Kenapa gua bahas soal investasi? Karena ya memang laki-laki atau pria ya harus nyari duit. Nah, dan kenapa investasi? Karena ya sekarang semua mahal cuy. Lu nggak bisa duit lu diem doang. Tapi masalahnya investasi juga bakal ada yang boncos ya, jadi nggak semua pasti cuan. Zaman sekarang beda menurut gue sama zamannya bokap gue lah. Dimana zaman dulu kalau orang ngecek dagang ya cek dagang aja, jaga toko atau misalnya kerja aja kantoran. Sedangkan yang investasi, misalnya anggap investasi di saham, sekarang kan booming banget saham ya. Atau di investasi saham itu zaman dulu jarang banget. Kalau memang orang investasi di saham, berarti mereka tuh benar-benar trader atau investor. Memang full time gitu, jarang cek yang punya toko, tapi dia punya investasi saham juga. Beda sama zaman sekarang, zaman udah modern, semua kayaknya punya saham. Walaupun yang tadi gue bilang, banyak yang main saham, bukan berarti banyak yang cuan juga, banyak juga retail yang boncos. Nah, sekarang sebenarnya investasi udah banyak banget menurut gue, kayak misalnya ada kayak crypto, NFT, kayak gitu-gitu. Gue juga sebenarnya nggak ngerti, dan gue bakal bahas satu investasi yang gue demen. Misalnya kalau kalian tahu ngikutin gue dari lama dan ngikutin Instagram gue, kalian pasti tahu bahwa gue adalah watch enthusiast atau gue orang yang suka dengan yang namanya jam tangan. Nah, di depan gue udah ada 2 jam tangan, tapi ini bukan jam tangan untuk investasi pastinya, karena gue juga belum punya. Dan apakah jam tangan itu bisa jadi investasi? Karena beberapa merek kayak misalnya Rolex itu dia naik terus dari tahun ke tahun. Sebenarnya zaman dulu menurut gue kayak Rolex tuh antar harga retail dengan di gray market bedanya nggak terlalu jauh ya, nggak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu bedanya paling 10-20 lah. Kalau sekarang tuh bedanya bisa berkali-kali lipat. Menurut gue sejak tahun sekitar 2018 sampai ya booming tuh setelah COVID ya. Itu harganya mulai berkali-kali lipat, udah gila-gilaan. Zaman dulu udah banyak juga sih sebenarnya model-model yang kayak udah naik banget. Contohnya kayak Submariner Rahub, itu dia udah naik banget dibandingin sama retail price. Mungkin waktu retail zamannya masih sekitar 60-an, dia udah 120. Tapi kalau sekarang tuh benar-benar berkali-kali lipatnya tuh gila banget. Bisa sampai 3 kali lipat lebih, itu udah gila banget. Gue pernah nanya, Rolex Pepsi kayak gini, itu di pasaran udah hampir 500 juta. Sedangkan harga retailnya 154 juta. Jadi benar-benar perkembangannya udah gila banget. Nah, menurut kalian apakah investasi di jam tangan itu bagus atau enggak? Gue sebenarnya ngerasa bahwa investasi di jam tangan bagus, tapi kalau lu masuknya cepat. Jadi, ada satu ketakutan, dimana misalnya kalau kalian masuknya lambat ya, semua investasi juga sama. Ketika kalian masuknya lambat, kalian udah ada di pucuk. Karena gue yakin bahwa investasi kayak gini nggak mungkin naik terus, nggak mungkin to the moon terus, pasti ada turun. Gue nggak percaya kalau misalnya Rolex Submariner yang biasa gitu, Rolex Submariner Black itu dari harga sekitar 70 sekarang udah nyampe sekitar hampir 300, atau udah ada juga yang jual di 300. Gue nggak percaya kalau itu bisa naik sampai 1 miliar gitu. Gue sih nggak yakin bahwa dia akan naik sampai 1 miliar. Pasti bakal ada bubble, bakal ada pecah juga. Nah, gue bakal kasih tahu ini dari sudut pandang gue sebagai yang hobi jam, yang suka dengan jam tangan. Apa aja keuntungan dan kerugian ketika kalian investasi di jam tangan. Keuntungannya adalah misalnya kalau kalian investasi di jam tangan, nah ini properti doang, ini bukan jam tangan mewah. Dan pastikan yang sebenarnya bisa diinvestasikan itu adalah jam tangan mewah. Nah, keuntungannya ketika kalian investasi di jam tangan adalah kalian bisa have fun, kalian bisa pakai. Apalagi kalau kalian hobi, kalian bisa senang-senang, kalian bisa flexing, kalian bisa chill gitu. Dan nanti kalian beli dan jual lagi, itu harganya naik. Jadi ibaratnya kalian pakai, udah ada baret segala macam, malah jadi naik. Itu keuntungannya ya, dibanding investasi yang lainnya. Misalnya kalau investasi, orang zaman dulu bisa investasi emas batangan, itu nggak bisa dinikmatin. Atau investasi rumah, malah nggak bisa dinikmatin juga, banyak biayanya juga. Atau investasi di saham, itu ya selama lu nggak take profit, anggap dari 5.000 ke 8.000. Ya lu cuma bisa lihat bahwa itu cuan, tapi lu nggak nikmati. Ketika lu jual, baru lu nikmati. Tapi kalau lu invest di jam tangan, ketika belum lu jual, itu bisa lu nikmatin, bisa lu pakai. Dan harganya tetap naik. Nah, dan yang kedua adalah, menurut gua, dia biayanya hampir nggak ada. Jadi
biaya jam tangan itu kecuali kalian jatuh, mungkin kacanya pecah, atau misalnya mungkin udah terlalu lama, misalnya sekitar 5 tahun, butuh maintenance sedikit. Jadi menurut gue biayanya sedikit banget. Dibanding kalian misalnya investasi rumah, kalian harus bayar yang namanya PBB dan segala macam lah. Jadi gue ngerasa bahwa ini bagus juga investasi di jam tangan, dan nggak tahu kenapa naiknya itu brutal banget. Jadi benar-benar kayak lu dalam 1 tahun terakhir bisa naik hampir 100%. Itu menurut gue gila banget sih, di sesuatu yang lu pakai, bisa lu pakai fun dan itu naik. Mungkin kalau suatu saat mobil bisa jadi investasi, itu orang bakal banyak banget yang investasi mobil, karena mereka bisa nikmatin, mereka bisa flexing segala macam, dan harganya tetap naik. Dan menurut gue ada juga dari sudut pandang gue adalah yang negatifnya dari investasi yang namanya jam tangan. Yang pertama adalah masalah jual. Jadi gue takut juga, ada ketakutan dari gue ketika jual itu nggak diterima sesuai dengan harga pasar, karena gue pernah ngalamin. Jadi gue punya kalung emas ini, itu waktu itu gue tukar tambah dengan cincin emas. Jadi gue punya cincin emas, gue tukar, gue tambah duit dan jadi kalung emas. Nah, permasalahannya adalah ketika harga emas naik, gue waktu itu beli sekitar 400.000 per gram. Waktu itu harga emas udah sekitar 700.000, udah 700.000. Dan buybacknya itu sebenarnya potong 20%. Untuk emas itu biasa dipotong 15-20%. Berarti harusnya kalau 20%, gue terima emas gue tuh dihargain, yang 400.000 itu dihargain 560.000. Nah, masalahnya adalah toko emas ini dia cuma mau ngehargain sesuai dengan bondnya itu yang 400.000. Padahal harga pasarannya udah naik. Nah, yang gue takutkan adalah salah satunya ketika toko itu ngasih buyback, gue takut kejadiannya kayak toko emas yang ini. Tapi gue nggak tahu ya. Pastikan kalian juga pilih, maksudnya reputasi toko yang bagus. Sebenarnya semua balik lagi ke seller ya. Kalau misalnya kalian percaya dengan sellernya ya udah beli aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak yakin dengan sellernya, ya udah jangan dibeli. Intinya kalian percaya juga sama sellernya gitu. Karena susah juga gitu. Misalnya kalau kalian ketemu seller, kalian nanya, kan banyak juga gitu misalnya yang beli Minox di gue gitu, nanya, Minoxnya ori nggak? Ya seller kalau jual palsu pun banyak juga yang bakal ngomong ori gitu. Jadi kalian benar pastiin, kalau kalian percaya misalnya dengan Koko Brewok, ya udah kalian beli. Atau misalnya kalian percaya dengan toko jam tertentu, ya udah kalian beli. Itu benar-benar kalian selain milih harga murah, kualitas bagus, atau misalnya ada tokonya, atau fast response atau apa, yang terakhir adalah kalian harus percaya sama tokonya. Kalau nggak ya susah juga. Itu yang pertama. Takutnya dari gue sendiri ada ketakutan bahwa ketika jual itu harganya nggak sesuai. Jadi tetap diterimanya rendah walaupun pasarannya tinggi. Karena kan kita kalau kita bukan dari pihak tukang jam gitu kan, kita susah cari orang yang mau beli langsung sama kita, karena kan orang nggak percaya juga. Yang kedua, ini menurut gue kalau misalnya lu investasi tapi lu juga sebagai watch enthusiast atau orang yang suka dengan jam, masalah yang kedua adalah lu nggak mau jual jamnya. Jadi misalnya lu udah investasi mahal nih, misalnya 300 juta, harganya naik nih misalnya sampai 450 juta, dan lu nggak mau jual jamnya karena lu ngerasa sayang, lu ngerasa suka dengan apa yang lu pakai. Nah, itu masalahnya. Jadi nggak mungkin misalnya kalau lu beli saham, lu beli di misalnya 5.000 dan udah jadi 8.000, pasti lu bakal mau jual, ya udah lu bakal senang-senang aja karena lu terima duit. Karena kan saham itu nggak bisa lu nikmatin sebelum lu jual. Tapi kalau misalnya lu beli jam tangan, itu ada banget kemungkinan ketika lu beli, apalagi yang lu pakai ya, itu lu nggak mau jual karena lu udah sayang sama jam tangan itu, lu udah seneng banget, jadi kayak udahlah gua nggak jual. Alasannya juga ketika kalian jual, kalian memang dapat cuan, misalnya anggap 300 jadi 450, tapi kalian udah nggak bisa beli lagi baru karena harga yang lain juga naik. Itu masalahnya. Kalian mungkin bisa beli baru tapi levelnya harus turun. Contohnya misalnya dari model Submariner ke Datejust yang steel, itu kalian bisa, kalian jual Submariner dan kalian di Datejust. Nanti kalian jual lagi Datejustnya, kalian beli Explorer, itu bisa. Tapi nggak bisa juga misalnya kalian berharap kalian jual Submariner dan kalian beli GMT, itu nggak bisa. Kalian harus ujung-ujungnya nambah duit lagi. Jadi memang duit kalian nambah, tapi kalian nambah duit lagi, nanti ya berharap dia naik lagi, jual lagi, jadi kayak gitu, ngegulung. Kalian nggak bisa dengan cuan kalian naik level tuh, nggak bisa. Itu masalahnya juga ya. Jadi ketika kalian udah punya itu kalian jual, kalian nggak bisa punya lagi menurut gue, kecuali kalian mau turun level atau kalian mau nambah duit. Nah, itu salah satu
masalahnya juga. Dan masalah yang terakhir menurut gue, masalah ketiga adalah harga pasaran yang gak jelas. Jadi misalnya kalau kalian anggap investasi di tanah gitu ya, kalian harga pasarannya jelas gitu, kalian beli tahun 90 gitu misalnya, dan kalian jual di tahun 2021 atau 2022. Ya udah, itu pakai harga pasaran tahun 2021 dan harga pasaran tahun 2022 gitu. Jadi benar-benar lu beli udah 10 tahun dengan lu beli 5 tahun ya dijual tuh harganya sama. Kalau misalnya kalian investasi di tanah. Kalau investasi di jam tangan, misalnya kalian beli tahun 2021 dan kalian jual di 2025. Itu pasaran harga 2025 misalnya jelas ya, misalnya di sekitar 500 itu. Ini yang harga 2021 nih agak-agak ngambang, lu nggak tahu pasarannya berapa. Apakah ketika lu jual kesannya jadi terlalu murah gitu. Itu salah satu yang harus dipertimbangkan juga gitu. Ketika lu jual agak lama, itu harga pasarannya menurut gua udah nggak jelas juga ya. Jadi benar-benar nggak tahu gitu ini harusnya dijual berapa, karena barunya sekian, bekasnya sekian, tapi ini bekas udah bertahun-tahun. Jadi itu harga pasarannya yang agak nggak jelas sih. Walaupun ya tetap aja cuan sih cuan, tapi apakah bisa maksimal atau enggak, di situ gue juga nggak bisa pastiin gitu. Dan yang terakhir adalah ini nggak bisa dimulai dengan uang yang sedikit. Misalnya kalau kalian punya dana misalnya untuk investasi sekitar 5 juta, 10 juta gitu, kalian bisa mulai misalnya investasi dari saham lah atau kripto gitu. Kalian bisa beli dalam jumlah yang sedikit lah. Tapi jam tangan ini kalian nggak bisa, karena cuma beberapa merek yang naik gitu. Ada beberapa merek juga yang memang nggak naik, merek mahal pun yang nggak gitu naik lah, ibaratnya nggak kenceng gitu kan. Kalian bisa naro di situ dan pergerakannya misalnya cuma sekitar 5% gitu kan, untuk apa juga. Belum kalian jual dalam kondisi bekas, itu kan ada turun juga. Kalau naiknya nggak tinggi susah juga kan. Kalian beli di sini bekas jadi sini dulu, kalian harus nunggu pasarannya tuh di sini biar bisa naik. Kalau pasaran cuma naik dikit ya kalian malah jadi rugi atau ya balik modal doang. Nah, ini nggak bisa dimulai dengan modal yang sedikit, karena kebanyakan itu jam tangan mewah. Contohnya kayak Rolex, Patek, itu kan modalnya harus ratusan sampai MMM. Jadi ya kelemahannya ini nggak bisa dimulai dengan modal yang sedikit. Kalian harus punya dana yang misalnya bisa benar-benar diem gitu selama 2-3 tahun atau 1 tahun lah, baru dijual lagi gitu. Nggak bisa juga investasi kayak, bukan kayak trading, lu beli sekarang jual 2 minggu lagi, ya hasilnya nggak signifikan. Mungkin lu bisa untung sekitar 5 juta, tapi kan untung 5 juta dari 300 juta kan itu termasuk kecil banget. Jadi kayak gitu aja sih dari gue. So gimana menurut kalian? Itu sudut pandang gue sebagai orang yang senang dengan jam tangan. Apakah menurut kalian investasi jam tangan worth it atau enggak? Menurut gue sendiri worth it, asal kalian bisa nemuin model yang belum benar-benar digoreng. Jadi misalnya kalau temennya udah digoreng, ya cari temennya lagi yang belum gitu. Kan banyak tuh yang belum, ya gue juga nggak akan sebut ya. Cuman banyak tuh misalnya kayak Submariner Hook, dia udah naik banget ya, lu cari yang lain yang belum terlalu naik lah. Takutnya kalau lu beli di sini, ini harga retail yang misalnya sekitar 150 juta, ini udah sekitar 500 jutaan. Itu gue pribadi agak ngeri apakah dia bakal naik lagi, atau ketika kalian beli takutnya itu udah harga puncaknya karena naiknya udah tinggi banget. Tapi nggak ada yang tahu ke depannya. So gimana menurut kalian? Jadi segitu aja dari gue. Jadi intinya adalah pilih investasi kalau memang lu mau investasi di tempat yang lu pikir lu ngerti dan lu rasa lu yakin. Investasi itu kan ada bagian dari sedikit spekulasi. Lu pilih di mana yang menurut lu bakalan naik. Oke, segini aja. Gue Kok Brewok pamit dulu. Ciao.